Selamat sore Pak Kadal Mesir. Ya, sore. Pak Gea dengan Pak siapa ini? Salam damai sejahtera. Ya, salam. Shalom. Shalom. Shalom Pak. Ya, terima kasih. Ya, Bang Gea, saya tidak mau bagaimana dan tidak ada niat bagaimanapun ya. Ya. Saya mau menyampaikan perspektif sudut pandang saya yang berdasarkan buku The Orthodox Church, ya. Buku The Orthodox Church. Saya mau menyampaikan begini, kata ortodok, ya, kata ortodok seringkali disalah arti oleh banyak orang, sering disalah artikan dan disalah pahami. Diartikan ortodok itu adalah kata kolot, kuno, terbelakang, atau kaku, dan lain-lain. Tapi kata ortodok, ya, lawan daripada heterodoksa. Heterodoksa itu terdiri dari dua kata, hetero dan doksa. Heteros artinya lain, bisa berbeda, sedangkan doksa artinya pengajaran. Ortodoks sendiri terdiri dari dua suku kata, orto dan doksa. Ortos artinya lurus, tegak, benar, tepat. Doksa artinya pengajaran. Jadi ortodok artinya ajaran yang benar, ajaran yang lurus. Ortodok ini bukan nama suatu gereja, bukan nama suatu aliran denominasi manapun, tapi ortodok artinya ajaran yang benar, ajaran yang lurus. Lurus bagaimana? Sesuai ajaran para rasul. Karena Yesus sudah berbicara, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi orang ortodok tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah gereja mula-mula, gereja yang pertama ada, bukan. Karena ortodok ini bukan nama suatu gereja, bukan nama suatu aliran denominasi. Tapi ortodok ini cenderung kepada gereja yang ajarannya lurus. Lurusnya kepada Alkitabiah yang diajarkan oleh para rasul. Jadi itu Bang Gea yang mau saya sampaikan. Karena selama ini kata ortodok ini sering disalahpahami. Karena ortodok adalah lawan dari heteros itu tadi. Jadi ortodok ini ya bukan nama sebuah gereja atau nama agama atau nama denominasi. Ortodok artinya ajaran yang lurus. Itu ya. Gereja yang ortodok. Jadi gereja yang mempertahankan ajaran yang lurus sesuai ajaran kisah para rasul. Itu Bang Gea. Ya, terima kasih. Saya tanggapi ya Pak ya. Nah, ya. Ya, saya tanggapi, mohon maaf kalau agak keras Pak ya. Jadi begini, kalau pengertian dari kata ortodoks, ajaran yang lurus dan Alkitabiah, seharusnya mereka mengakui keutamaan Rasul Petrus. Kenapa? Kalau kita mengutip tadi Pak, Kisah Para Rasul 15 ayat 7, di mana Rasul Petrus mengatakan, sudah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu siapa di situ? Di dalam sidang itu antara para rasul itu. Jadi, kalau memang mereka mengatakan mereka ortodoks, harusnya mereka mengikuti Alkitabiah itu bahwa Rasul Petrus diberikan mandat yang lebih daripada rasul yang lain. Tapi saat ini gereja ortodoks itu paling banter menolak itu. Mereka menolak kepausan.
Padahal kepausan adalah penerus dari Rasul Petrus. Di mana ortodoksnya di situ? Kalau kita memakai ayat tadi, Pak, Kisah Para Rasul 15 ayat 7, silakan mungkin Bapak bisa baca kepada kita. Silakan, Pak. Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Oh ya, makasih Ya, Bang Gea. silakan. Ya. Bukan saya nggak menghormati ya, tapi saya jauh dari tempat buku, jadi saya nggak ada Alkitab gitu. Oke, saya Dan coba saya, tunjukkan ke Bapak ya. Oke, jadi dan karena bukan ini saya, terkait apa yang Bapak sampaikan, saya tidak menolak mentah-mentah apa yang Bapak sampaikan, tapi saya mau meluruskan kata yang katanya paling alkitabiah dan ortodoks. Oke, saya mau meluruskan di sini, saya mau menunjukkan di sini bahwa primus inter pares itu mempunyai makna seperti ini. Gitu maksud saya, Pak. Saya mau menjelaskan maknanya seperti apa dalam hal sederhana. Ini saya tidak masuk kepada tafsir yang lebih jauh, tetapi kita coba lihat saja sesuai kitab suci. Sekarang saya coba buka Kisah Para Rasul 15 ya, supaya kita bisa menunjukkan kenapa ada interpares itu. Oke. Di sini saya sudah buka dan saya akan OTW untuk menunjukkan. Ya, saya pakai bahasa gaulnya saja, OTW. Sekarang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu di mana Rasul Petrus menunjukkan bahwa dia dipilih dari antara orang lain itu. Kata-katanya ada di sini dan tidak ada yang protes. Perhatikan dan saya baca. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu maksudnya soal sunat dalam sidang Yerusalem, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Mereka siapa? Rasul-rasul yang hadir di situ. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Perhatikan, Allah memilih aku dari antara kamu, bukan memilih seluruhnya. Supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Sekarang kita flashback sedikit. Di mana Petrus sejak semula dipilih oleh Allah? Nah, kita flashback. Matius 16 yang Bapak sebutkan tadi, di mana Petrus dipilih dan di atas Petrus didirikan gereja dan diberikan tugas-tugas untuk melepas dan mengikat dan diberikan kunci kerajaan surga yang ditafsirkan oleh gereja sebagai otoritas. Di situ flashbacknya, Pak, bahwa Petrus diberikan otoritas. Pertanyaannya, apakah otoritas yang diberikan kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 itu selesai ketika Petrus wafat? Menurut Bapak seperti apa? Apa Bang Gea? Saya ulangi. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7, Rasul Petrus mengatakan bahwa dia dipilih oleh Allah sejak semula dari antara para rasul. Itu artinya bukan semua, pasti ada perbedaan. Sekarang kita flashback, di mana Allah sejak semula menunjuk Petrus. Kita menunjuk kepada Matius 16 ayat 13 sampai 20. Di situ Allah memilih Petrus. Ketika dia mengucapkan, Petrus menjawab dengan benar bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Lalu diberikan tugas dan didirikan gereja di atasnya dan diberikan tugas dan kunci kerajaan surga. Pertanyaannya, Pak, tugas yang diberikan kepada Petrus itu yaitu diberikan kunci kerajaan surga dan juga berkuasa mengikat dan melepas. Apakah tugas itu akan hilang setelah Petrus wafat? Tidak, Pak Gea. Tidak. Saya tidak mau membahas sana. Saya tidak membahas ke sana. Saya cuma mau memberi pelurusan aja. Cuman kata ortodok ini sering kali disalahpahami. Disalahpahami aja, cuma itu aja. Saya nggak membahas kemana-mana. Saya tidak untuk berdebat, tidak untuk. Oke, Pak. Cuman saya mau
menyampaikan bahwa sering sekali di antara kita ini selama ini salah dalam mempelajari kata ortodok. Padahal ortodok itu bukan nama suatu gereja, nama agama, atau nama denominasi itu. Cuman itu aja, saya nggak mau ke sana. Juga tentang primus inter pares itu ya. Primus inter pares itu apa Pak Gea artinya Pak Gea? Ya Pak, saya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dan saya mohon maaf kalau saya salah tangkap. Tetapi dari pernyataan Bapak itu saya bisa menggali lebih jauh Pak, bukan saya berdebat Pak. Jadi pernyataan Bapak itu bisa membuat saya menggali lebih jauh. Itu Pak, jadi saya justru berterima kasih kepada Bapak karena Bapak mencoba memancing saya supaya menggali. Itu loh Pak, saya itu sangat... Kalau saya ada di depan Bapak, saya sungkem sama Bapak. Karena Bapak mencoba membuka cakrawala kita, Pak. Itu, Pak. Aneh-aneh aja. Jangan begitu, Bang Betul, Gea. Pak. Betul. Nanti, jangan nanti saya ditokokan, saya jadi lupa ingatan nanti. Gimana kalau saya jadi ingatan? Apa jadi lupa ingatan? Jangan dong. Seperti begini, nanti kan kita nggak bisa ngomong-ngomong kalau saya ditokokan. Terus lupa ingatan. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, tidak apa-apa, Pak. Ya, Oke, Pak. Dibagi untuk yang lainnya, dibagi untuk yang lainnya. Gitu. Saya Pak Kadam coba memaparkan ini pasti juga ada teman-teman ortodoks nanti yang menonton ini. Jadi ketika Bapak memancing tadi itu membuat saya keluar pemikiran saya itu. Saya lanjutkan dulu Pak ya. Jadi gini, tadi di Kisah Para Rasul 15 ayat 7 dikatakan itu Rasul Petrus itu dipilih dari antara yang lain. Tapi di situ di antara semua yang ada di sidang itu tidak ada yang protes. Ya, tidak ada yang mengatakan, Petrus, kamu kok mengatakan hanya kamu yang dipilih di antara kita? Nah, tidak ada kan di situ. Nah, artinya apa? Di Matius 16 ayat 13 sampai 20, di situ sudah diberikan tugas kepada Petrus oleh Yesus selain menjadi gembala gereja. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, di mana Yesus berkata, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Juga diberikan tugas apa lagi? Yaitu tadi, diberikan kunci kerajaan surga, diberikan berkuasa melepas dan mengikat yang di surga dan di bumi, dan kalau ini masuk dalam tafsir tugas ini, maka ada kuasa otoritas yang diberikan kepada Petrus. Dan yang saya tanyakan tadi, tidak berhenti ketika Petrus wafat. Karena kalau berhenti, itu artinya apa? Ucapan-ucapan Yesus itu berarti tidak benar dong. Karena Yesus mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan. Berarti perkataannya kepada Petrus itu tidak akan berlalu sampai kapanpun. Jadi, kalau ada penerus dari Rasul Petrus dan kemudian sekelompok orang ini menolak, itu artinya tidak alkitabiah. Karena apa? Mereka menolak Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Mereka menolak Matius 16 ayat 13 sampai 20. Mereka menolak Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Terkait dengan yang Bapak tanya tadi, primus inter pares itu apa? Yang utama dari yang lain atau ketua, ya bahasa sederhananya itu ketua dari para rasul. Bahasa sederhananya itu, ya. The first, ya, di antara yang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu yang ditolak selama ini oleh gereja ortodoks.